Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 2 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti
dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Hati yang Berbela Rasa. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Belas kasihan menunjuk pada pengertian bela rasa. Dalam pengertian bela rasa, pada prinsipnya merupakan rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakannya dengan keinginan untuk menolong. Seorang penulis rohani terkenal yang bernama Henry Nouwen pernah menulis tentang makna bela rasa. Bela rasa meminta kita untuk pergi di mana ada luka, untuk masuk ke tempat ada derita, untuk membagikan kerapuhan, ketakutan, kebingungan, dan rasa sakit. Bela rasa menantang kita untuk berteriak dengan mereka yang malang, berduka dengan mereka yang kesepian, meratap dengan mereka yang sedih. Bela rasa menuntut kita untuk menjadi lemah dengan yang lemah, rentan dengan yang rentan, tak berdaya dengan mereka yang tak berdaya. Bela rasa berarti sepenuhnya menjadi satu dengan kondisi manusiawi. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini berbicara tentang belas kasihan Yesus atau bela rasa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang banyak. Dikisahkan ketika hari mendekati malam, para murid menjadi khawatir tentang orang banyak yang mengikuti mereka. Para murid kemudian mendesak Yesus untuk memulangkan mereka ke rumah dan mencari makanan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yesus sendiri sungguh menyatu dengan kebutuhan manusiawi dari orang banyak itu. Maka ia mendesak para muridnya untuk membagikan apapun yang mereka punya, dan dengan demikian menunjukkan bela rasa mereka. Saudara-saudari terkasih, seperti para murid, kita dipanggil untuk menjadi perantara antara Yesus dengan orang-orang lain, dengan cara
memberikan sesedikit apapun yang kita punya dengan penuh kemurahan hati dan berbela rasa. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang murah hati dan mampu berbela rasa. Kita dipanggil untuk menyatu dalam kondisi mereka yang berkebutuhan, sehingga mereka merasa diperhatikan dan dikasihi. Karena kadang-kadang dengan sedikit yang kita punya, mereka dapat merasakan kelimpahan dari apa yang telah kita berikan. Yang paling penting adalah kemurahan hati dan bela rasa kita yang datang dari kelimpahan hati kita untuk menjangkau hati orang-orang lain yang dalam penderitaan. Pelayanan kita dan perbuatan kasih kita terhadap orang-orang lain mungkin nampak kecil, tetapi mempunyai dampak yang besar bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus membagikan nilai-nilai kehidupan kepada kita, yaitu tentang belas kasihan atau berbela rasa dengan melakukan tindakan yang nyata. Semoga kita mampu menjadi tanda cinta kasih Allah yang murah hati dan mampu untuk selalu berbela rasa terhadap sesama kita yang dalam penderitaan. Rasul Paulus berkata, "Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Amin.